Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayana Nasri Sanjiwani dengan NIM 25170510003. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan Brahma Widya, ketuhanan dalam agama Hindu. Adapun 7 pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian Brahma Widya, yang kedua ada konsep Brahma Widya, yang ketiga ada tujuan Brahma Widya, yang keempat ada sumber Brahma Widya, yang kelima ada penghayatan Brahma Widya, yang keenam ada pemujaan dalam Brahma Widya, dan yang terakhir adalah penerapan Brahma Widya. Baik, langsung saja kita ke pengertian Brahma Widya. Brahma Widya berasal dari kata Brahman yang artinya Tuhan atau realitas tertinggi dan Widya yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhana Brahma Widya adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dalam agama Hindu. Brahma Widya ini menjelaskan tentang hakikat Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang menjadi asal dan tujuan akhir kehidupan. Ajaran ini menjadi dasar pemahaman ketuhanan dalam agama Hindu dan memberikan landasan spiritual bagi umat dalam memahami keberadaan Tuhan. Selanjutnya ada konsep Brahma Widya. Konsep Brahma Widya berasal pada ajaran kitab suci Weda, khususnya bagian filsafat yang berkembang dalam Upanishad. Dalam ajaran ini, Tuhan atau Brahman dipahami sebagai realitas tertinggi yang menjadi dasar, asal, dan tujuan akhir seluruh alam semesta. Secara konseptual, Brahma Widya memandang ketuhanan melalui dua sudut pemahaman, yaitu yang pertama ada Brahman sebagai realitas transenden, atau Nirguna Brahman, yang artinya Tuhan bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak terbentuk. Ia melampaui pikiran serta indera manusia sehingga tidak dapat digambarkan atau diwujudkan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada Brahman sebagai realitas imanen atau Saguna Brahman. Tuhan juga dipahami hadir dalam alam semesta dan dapat dikenali melalui sifat-sifatnya. Dalam aspek ini, Brahman dipahami memiliki atribut ketuhanan sehingga lebih mudah dimengerti oleh manusia. Berikutnya ada tujuan dari Brahman Widya. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang hakikat Tuhan atau Brahman. Artinya membantu manusia mengetahui Tuhan sebagai realitas tertinggi, tak terbatas dan menyadari sifat transenden dan imanennya. Yang kedua ada menumbuhkan serada atau keyakinan dan memperkuat bakti atau pengabdian, yaitu memperkuat iman dan cita kasih kepada Tuhan melalui pengabdian yang tulus. Yang ketiga ada membimbing manusia agar hidup sesuai dharma atau jalan kebenaran, yaitu mengarahkan tindakan sehari-hari agar selaras dengan nilai moral, etika, dan kebenaran universal. Yang keempat ada menyadari manusia akan jati dirinya sebagai Atman, yaitu membantu manusia memahami bahwa diri sejati atau Atman adalah bagian dari Brahman, bukan sekedar tubuh atau pikiran. Yang terakhir ada mengantarkan manusia mencapai moksa atau kebebasan rohani, memberi jalan untuk mencapai pembebasan dari kelahiran berulang dan kematian melalui pengetahuan, penghayatan, dan pengabdian kepada Brahman. Adapun sumber ajaran dari Brahma Widya yaitu yang pertama ada Weda. Brahma Widya berasal dari Weda, khususnya pada bagian akhir Weda yang disebut Vedanta. Disinilah ajaran tentang Brahman atau Tuhan sebagai realitas tertinggi dibahas secara filosofis. Yang kedua ada Upanishad. Upanishad adalah bagian dari Vedanta dan menjadi sumber utama Brahma Widya. Di dalamnya dibahas hakikat Brahman, Atman, serta kesatuan keduanya. Hampir seluruh ajaran Brahma Widya berasal dari teks-teks ini. Yaitu yang ketiga ada Bhagavad Gita, yang dalam kolofon atau penutup setiap Bhagavad Gita disebutkan bahwa kitab ini adalah bagian dari Brahma Widya. Ajarannya menjelaskan pengetahuan tentang Tuhan melalui Jnana Yoga, Bhakti Yoga, dan Karma Yoga. Yang terakhir ada Brahma Sutra, yaitu Brahma Sutra ini merumuskan secara sistematis ajaran tentang Brahman berdasarkan Upanishad dan menjadi dasar filsafat Vedanta. Selanjutnya ada penghayatan ketuhanan dalam Brahma Widya. Yang pertama ada animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh atau kekuatan suci terdapat pada makhluk dan benda tertentu. Yang kedua ada dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda memiliki kekuatan gaib atau energi spiritual. Yang ketiga ada politeisme, yaitu keyakinan terhadap banyak dewa sebagai manifestasi kekuatan Tuhan. Yang keempat ada henoteisme, yaitu memuja satu Tuhan tertentu tanpa menolak yang lain. Yang kelima ada monoteisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu esa atau satu.
Yang keenam ada monoteisme transenden, yaitu memahami Tuhan yang Maha Esa dan melampaui segala sesuatu. Yang ketujuh ada monoteisme imanen, yaitu memahami Tuhan hadir dalam seluruh ciptaannya. Yang kedelapan ada monoisme, yaitu memahami bahwa seluruh alam semesta berasal dari satu realitas tertinggi, yaitu Brahman atau Tuhan. Selanjutnya ada pemujaan Brahma Widya. Jadi dalam Bhagavad Gita dijelaskan beberapa bentuk pendekatan kepada Tuhan. Itu ada 3. Yang pertama ada Jnana Yoga, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengetahuan tentang Brahman. Yang kedua ada Bhakti Yoga, yaitu pengabdian dan cinta kasih kepada Tuhan. Yang ketiga ada Karma Yoga atau pengabdian melalui perbuatan tanpa pamrih. Selanjutnya ada dalam Upanishad juga disebutkan pemujaan di sini itu lebih bersifat batiniah, yaitu melalui meditasi atau dhyana dan perenungan tentang Brahman. Ada juga dalam bagian ritual Weda atau Karma Kanda dikenal yajna atau korban suci persembahan sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan. Adapun penerapan Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan atau laksanakan. Yang pertama ada menjaga perilaku sesuai dharma. Artinya kita harus bersikap jujur, adil, penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada mengembangkan kesadaran diri atau atman. Itu kita bisa melakukan dengan merenungkan hakikat diri dan hubungannya dengan Brahman. Yang ketiga ada mengendalikan pikiran dan hawa nafsu. Kita bisa melakukan meditasi, introspeksi, dan disiplin diri. Lalu yang keempat ada menumbuhkan serada dan bakti, yaitu dengan menguatkan keyakinan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Lalu yang kelima ada menghormati semua makhluk. Artinya kita harus menyadari bahwa semua ciptaan itu adalah manifestasi dari Brahman atau Tuhan. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada menerapkan nilai spiritual dalam pekerjaan dan interaksi sosial, yaitu dengan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap toleransi. Adapun kesimpulan dari seluruh pembahasan terkait dengan Brahma Widya, ketuhanan dalam agama Hindu, yaitu bahwa Brahma Widya adalah pengetahuan tentang Brahman sebagai realitas tertinggi. Ajaran ini membimbing manusia memahami Tuhan, menghayati ketuhanan secara batin, dan menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari melalui pengetahuan atau jnana, pengabdian atau bakti, dan perbuatan tulus atau karma. Dengan demikian, Brahma Widya menjembatani teori, penghayatan, dan tindakan agar hidup selaras dengan dharma dan kesadaran spiritual. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.